Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan proyek akhir kami yaitu mengenai redesign jemuran konvensional menjadi jemuran yang modern. Jadi, kemudian di antaranya kelompok kami terdiri dari Kak Josephine, lalu saya sendiri Muhammad Kemal, kemudian ada Kak Natasha, kami Polda, lalu ada Kak Rini, lalu ada Kak Fatia. Selanjutnya, outline dari pembahasan kami itu ada bab 1, pendahuluan bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pengolahan dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Lalu masuk saja ke bagian pendahuluan, di mana kami mengacu mendesain ini pada kaidah-kaidah yang terkait ergonomics dalam mendesain. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu menganalisis ergonomi jemuran, merancang desain jemuran yang optimal, kemudian mengintegrasikan sistem mekanis dan elektronik, mengurangi kondisi fisik, lalu menguji keamanan dan ketahanan dari desain kami. Lalu manfaatnya ada tiga, yaitu mencapai desain optimal, lalu merancang metode kerja yang berdasarkan pada prinsip biomekanik, kemudian menentukan waktu istirahat yang optimal bagi pada pekerja. Lalu selanjutnya ada bab yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab landasan teori. Di sini kami menyusun landasan teori itu sebagai acuan dalam kami menyusun draft akhir ini. Selanjutnya, next. Di mana landasan teori yang kami cari yaitu di bagian antropometri, biomechanics, dan juga fatigue and energy consumption. Next. Kemudian dalam menyusun laporan ini kami menggunakan metodologi penelitian yang dijelaskan dalam flowchart. Yang pertama itu kami mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian kami mengumpulkan data, kemudian kami olah data, kemudian kami analisis, kami susun paper, dan kami ambil kesimpulan. Kemudian untuk flowchart subbabnya dibagi menjadi tiga, ada antropometri yang dimana pertama mengumpul data, kemudian mengolah data, menganalisis, kemudian kami mendesain 2D dan 3D jemurannya dan diambil kesimpulan. Kemudian untuk diagram alir biomechanics, kami mengumpulkan data, kami olah, kemudian kami analisis perhitungannya, kemudian kami ambilkan kesimpulan. Dan yang terakhir untuk flowchart fatigue and energy, kami mengumpulkan data, kemudian kami mengolah data, kemudian kami menganalisis menggunakan ergo bike dan footstep, kemudian kami menghitung korelasi aktivitasnya, kemudian kami analisis math atau metabolic equivalent tax-nya, kemudian kami menghitung break time dari kedua aktivitas dan kami ambil kesimpulan. Demikian penjelasan dari bab 3. Selanjutnya, Baik, selanjutnya itu ada bab 4 untuk pengolahan dan pembahasan data. Yang pertama itu pembahasan antropometri. Dari pembahasan ini, kita mendapatkan data dari hasil praktikum modul pertama yang telah kita kumpulkan data dari hasil pengukuran tubuh dan tangan dari kelompok HIS 01 sampai dengan HIS 08. Dari data tersebut, kita melakukan perhitungan terhadap rata-rata, yang kemudian data rata-rata tersebut dipakai untuk memperhitungkan data ekstrim untuk persentil. Selanjutnya kita juga menghitung standar deviasi yang perhitungannya terlampir sebagai berikut. Next. Data tersebut kita gunakan untuk menjadi bahan evaluasi kami untuk meredesain jemuran pakaian konvensional menjadi jemuran yang lebih yang menggunakan sistem otomasi yang lebih modern seperti pada gambar berikut. Kami melakukan evaluasi terhadap jemuran ini berdasarkan dari prinsip-prinsip ergonomi yang dimana tiga prinsip utama dari ergonomi itu ada ekstrim, kemudian average, dan juga adjustable. Dari proses redesign kami menggunakan prinsip adjustable di mana desain kami ini menggunakan uh, otomasi up and down di mana penggunanya bisa lebih mudah untuk menjemur pakaian.
Kemudian dari evaluasi kami, dari desain awal itu tinggi jemuran yang pertamanya 1,5 meter dengan lebar 2,48 meter. Dengan tinggi ini dinilai menyulitkan untuk beberapa pengguna jika memiliki tinggi lebih dari 1,5 meter, yaitu mengganggu aktivitas fisik karena harus menduduk terlalu lama. Kemudian penggunanya yang terbatas, tinggi badannya harus disimpan kembali jika cuaca sedang tidak baik, karena untuk jemuran konvensional itu diletakkan di luar ruangan. Eh, Proses desain dari kami, dari desain baru yang desainnya ada di sebelah kanan, tinggi jemuran lifting ini sebutnya jemuran lifting ini yaitu 2,5 meter yang menyesuaikan tinggi atap rumah sebagai terlampir pada gambar. Belakang rumah dengan panjang jemuran 2,5 meter dan lebar jemurannya 0,62 meter. Dimensi jemuran lifting ini menyediakan ruangan yang cukup untuk digunakan dalam hal menjemur pakaian karena tersedia banyak space berupa lubang-lubang yang dapat dikaitkan dengan hanger. Kemudian terdapat tombol adjustable yang dimana ini dengan sistem otomasi yang sudah dilengkapi dengan sistem up and down dengan batas maksimal 2,5 meter sehingga dapat dinaik turunkan sesuai dengan tinggi pengguna dan kebutuhannya. Dan juga penempatan dari desain terbaru ini untuk jemuran lifting ini bisa ditempatkan di atap yang transparan, di mana ini lebih mempercepat proses pengeringannya. Kami memilih desain jemuran ini karena untuk material handling, kita pikir bisa lebih memudahkan penggunanya dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. Sekian dari antropometri, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian dari biomekanik and design of manual handling, di sini kita menarik data dari praktikum. Data tersebut akan digunakan untuk menghitung nilai RWL awal. Nilai RWL awal ini nanti akan berpengaruh pada hasil lifting index dan compressive force serta shear force. Dari hasil didapatkan bahwa nilai lifting index lebih dari 3, yang menyatakan bahwa aktivitas tersebut sangat berbahaya. Untuk itu kami melakukan usulan bahwa harus dikurangi frekuensi dari pengangkatan beban tersebut supaya pekerjaan tersebut tidak dalam posisi berbahaya atau dapat menimbulkan banyak cedera. Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan pada teman saya. Terima kasih. Oke. Dalam fatigue and energy consumption merujuk pada pengaruh kelelahan terhadap aktivitas pekerjaan, di mana data kami diambil dari perhitungan dalam 3 waktu, yaitu 30, 60, dan 90 menit. Setelah dilakukan perhitungan rata-rata konsumsi energi, didapatkan bahwa dalam penggunaan jemuran konvensional cukup besar, yaitu 2,63, sedangkan saat penggunaan jemuran modern yang kami rancang diperoleh rata-rata konsumsi energi menjadi 1,95. Demikian juga dengan detak jantung yang dihasilkan dalam 30 menit mencapai 88 BPM dan menurun menjadi 75 BPM. Terdapat perhitungan break time dengan tujuan menentukan seseorang melakukan aktivitas dan waktu yang diperlukan. Didapatkan nilai break time yaitu minus 1,5, menunjukkan tidak memerlukan istirahat, tetapi saat menggunakan jemuran modern meningkat menjadi minus 10,44, di mana nilai ini menunjukkan bahwa aktivitas menjemur tidak memerlukan aktivitas yang banyak. Adapun nilai klasifikasi match yang didapatkan yaitu 2,8 sampai 3,8 termasuk like Herber dan menurun menjadi 1,9 sampai 2,8 dan termasuk klasifikasi very light Herber. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan jemuran modern efektif pada penurunan detak jantung, aktivitas berlebih dan meningkatkan laju metabolisme saat melakukan aktivitas menjemur pakaian. Next. Berikut saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran untuk jemuran lifting. Untuk kesimpulannya adalah, berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai desain jemuran yang ergonomis, beberapa kesimpulan dapat diambil bahwa dari aspek antropometri, desain jemuran lifting telah disesuaikan dengan dimensi tubuh pengguna untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, kemudahan dalam penggunaan. Evaluasi terhadap desain dengan penggunaan prinsip extreme, average, dan adjustable dapat meningkatkan ergonomi dan kenyamanan pengguna. Sedangkan berdasarkan evaluasi biomekanik dan manual handling, perhitungan NIOSH,
Nilai comprehensive force sebesar 9.058 Newton menunjukkan potensi resiko tinggi terhadap cedera tulang belakang jika pengangkatan dilakukan secara berulang tanpa teknik yang benar. Sedangkan hasil shear force sebesar 342 Newton masih dalam batas aman, yaitu kurang dari 500 Newton. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan beban dalam kondisi ini tidak berbahaya. Untuk analisa MIT menunjukkan bahwa aktivitas pemindahan dan pengangkatan pakaian dapat dikategorikan sebagai aktivitas sedang hingga berat, sehingga penggunaan jemuran dengan sistem lifting dan adjustable dapat mengurangi kelelahan pengguna dan meningkatkan efisiensi energi. Untuk saran, untuk memastikan bahwa jemuran lifting memiliki desain yang ergonomis, aman, dan efisien, berikut beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama adalah pemilihan material yang anti karat dan ringan seperti stainless steel dan menggunakan pelapis anti UV agar jemuran lebih awet. Kemudian menggunakan motor DC berdaya rendah 24 volt sampai 48 volt untuk efisiensi energi. Pastikan motor tidak memiliki pengunci otomatis agar jemuran tidak turun secara tiba-tiba. Kemudian terdapat sensor untuk mencegah jemuran naik melebihi batas yaitu 2,5 meter. Selanjutnya memiliki dua metode pengoperasian jemuran lifting yaitu dengan sistem otomatis memakai sensor dan motor listrik serta manual menggunakan crank handle untuk keadaan darurat. Sekian presentasi dari kelompok kami HIS 08. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.